Walau kulitnya sudah menghitam dan tampak berlumut atau berjamur seperti ini, namun isinya tetap bagus dan putih karena kulitnya itu dilindungi oleh cangkang yang sangat keras layaknya buah kelapa. Minggu kita guys, yang lain pada piknik, pas sama adik di rumah ya dek, melantungi gayam. Dan untuk mendapatkan isi buah gayam ini diperlukan usaha yang cukup keras karena untuk membuka cangkang yang sangat keras ini dibutuhkan trik khusus agar buahnya tidak rusak. Dan untuk merebusnya pun kita membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk menyingkat waktu, kita bisa menggunakan panci presto seperti ini. Buah gayam siap disantap. Nikmat banget. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbok Jar. Saat ini Mbok Jar berada di pekarangan rumah Mbak Tika ya, dan kebetulan di sini ada pohon gayam, pohon yang sangat langka untuk saat ini karena kebanyakan sudah pada ditebang untuk pemukiman warga. Biasanya kalau pohon gayam ini sedang berbuah dan sudah tua akan pada rontok ya di bawah-bawah sini. Karena ini buahnya sudah dipanen, jadi di bawah pohonnya ini bersih ya, nggak ada buah gayam yang jatuh satupun. Padahal pohonnya sangat rindang dan biasanya buah yang dihasilkannya pun cukup banyak. Karena orang tua zaman dahulu sering menyebut buah gayam itu adalah tanaman yang menjadi sarang genderuwo atau sarang kuntilanak, maka banyak yang tidak menyukai tanaman pohon gayam ini tumbuh di pekarangan rumahnya. Kebanyakan tanaman gayam ditebang untuk dijadikan kayu bakar atau diganti dengan tanaman pohon yang lain. Itulah sebabnya kenapa sekarang tanaman gayam sangat langka dan buahnya itu sangat sulit ditemui, bahkan tidak lazim dijajakan di pasar-pasar tradisional sekalipun. Ini Mbak E yang punya wit gayam. Biasanya ditebaskan apa dijual langsung? Ya nanti ya ditebaknya sih. Di pados iki ambek ngoten. Alhamdulillah di Desa Jepat Lor, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati ini masih banyak dijumpai buah gayam sehingga anak cucu kita masih bisa menemui dan merasakan buah gayam yang melegenda. Biasanya tanaman gayam berada di kebun-kebun yang jauh dari pemukiman warga, dan inilah buah gayam yang habis dipanen. Ini Mbok Jar lagi di rumah Mas Toyo dan Mbak Sri yang mempunyai usaha jual gayam rebus di Desa Jepat Lor. Sangat laris manis pokoknya ya. Biasanya ini kok sedina dijual pinten, Dek? 5.000, tiap 10 biji 5.000 rupiah. Cukup murah. Tapi kalau misalnya di kota besar pasti harganya sangat mahal karena buah gayam itu buah yang sangat langka. Ini adalah hamparan buah gayam yang habis dipanen. Cukup melimpah dan banyak banget. Ki awetnya ngantek pirang sasi. Kadang malah nek Mbah Warti ngantek pirang-pirang sasi kok. Iya, sasi iki nak Gareng lah. heeh, Gareng. kok tuwa tenan aku. Heeh, iya. Nah, gayam ngono tak kok nom ya ora kuat. Ini adalah buah gayam yang baru dipanen dan selesai dikupas. Hasilnya seperti ini. Sangat bagus dan putih bersih. Ini siap direbus untuk dijajakan atau dijual esok hari. Dan biasanya dijual 10 biji itu 5.000 rupiah. Cukup murah ya pemirsa. Tak Pemalang tak seperti gayam lek sini lho kok. Siapa? Tak Pemalang. Pemalang. Udah kenal lah. Mangan kan cepat banget sama. Dan musim gayam seperti saat ini adalah suatu berkah bagi pedagang gayam seperti Dik Toyo dan Dik Sri ini. Ini adalah rezeki musiman yang sangat melimpah dan patut disyukuri. Bagi sahabat-sahabat Mbok Jar dimanapun Anda berada, mungkin ada yang di daerahnya masih ada pohon gayam. Biasanya lain daerah namanya lain juga ya. Bagi yang berkenan, tolong cantumkan nama buah gayam di daerah sobat-sobat Mbok Jar semua di kolom komentar sehingga Mbok Jar tahu nama gayam di daerah masing-masing, karena biasanya
Di beda tempat namanya juga lain pula. Nah, buah gayam yang sudah tua bentuknya seperti ini ya pemirsa, kuning banget. Kulit luar buah gayam rasanya manis. Walaupun kadang kulitnya ini sudah dimakan ulat, tapi dalamnya itu tetap keras karena cangkangnya itu macam cangkang kelapa. Ini biasanya sampai berbulan-bulan tahan. Dan ini cuma ada di sekitar desa sini ya. Biasanya pohon gayam berbuah setahun 2 kali dan hasilnya melimpah seperti ini. Untuk mengantisipasi harga yang anjlok, biasanya petani gayam menyimpan buah gayam ini sampai berbulan-bulan sehingga bisa mengantisipasi harga gayam yang anjlok dan bisa dijual secara bertahap sehingga harga gayam stabil. Dan ini cukup membawa berkah tersendiri bagi kita yang memiliki tanaman gayam. Kebetulan Mbok Jar mempunyai sedikit buah gayam dan lama sekali belum sempat membuka atau mengupas kulitnya. Karena kulitnya yang sudah masak itu cenderung rasanya manis, maka biasanya cepat sekali mengalami pembusukan dan banyak dihinggapi belatung. Tapi jangan khawatir, isi buah gayam tersebut masih bagus dan benar-benar utuh karena dilindungi oleh cangkang yang sangat kuat seperti tempurung kelapa. Jadi walaupun kulitnya itu busuk, berwarna hitam maupun berjamur, tapi buahnya tetap bagus dan aman untuk dikonsumsi. Nah, isinya tetap putih seperti ini. Dan misalnya ditumbuhi jamur maupun ulat, nggak akan bisa menembus tempurung keras yang melindungi buah tersebut. Dan untuk mengupas buah gayam diperlukan cara dan trik khusus agar buah gayam tidak rusak. Ini harus benar-benar hati-hati ya. Satu lagi yang harus diingat yaitu saat kita mengupas buah gayam, buah yang sudah terlepas dari cangkangnya harus segera direndam dalam air agar warnanya tidak berubah menjadi merah. Ini buah gayam yang tadinya berkulit hitam dan berjamur tapi isinya tetap putih ya pemirsa. Dan ini harus segera direndam dalam air agar buah gayamnya tetap berwarna putih dan tidak berubah menjadi merah kehitaman. Dan ini adalah cangkang buah gayam yang luarnya itu tampak rapuh dan empuk, tapi dalamnya ini keras sekali layaknya tempurung buah kelapa. Minggu kita guys, yang lain pada piknik bersama adik di rumah ya dek, melantungi gayam. Setelah dikupas, ini adalah kulit gayam yang sudah terkumpul dan masyarakat desa biasanya memanfaatkan kulit gayam ini sebagai kayu bakar dan akan menghasilkan api yang sangat bagus. Setelah isi buah gayam terkumpul, kemudian dicuci bersih dan siap direbus. Untuk menghemat waktu dan gas, Mbok Jar menggunakan panci presto untuk merebus buah gayam. Karena kalau direbus secara manual akan memerlukan waktu yang cukup lama karena buah gayam itu cukup keras dan nggak mudah lunak. Nah, setelah direbus dan panci presto berdesis, kita cuma memerlukan waktu 1/4 jam dihitung dari desisan panci presto ya. Nah, setelah 1/4 jam kita bisa mematikan apinya dan ditunggu sampai desisan atau uap panci presto hilang. Kita langsung harus membukanya supaya warna merah pada air rebusan tidak meresap ke dalam gayamnya. Karena kalau kita tidak segera membuka dan membilas air pada rebusan gayam, bisa-bisa buah gayamnya nanti berubah menjadi kemerah-merahan. Nah, ini adalah hasil rebusan gayam yang sudah dicuci ya, dan biasanya kulit ari pada buah gayam akan terlepas sendiri seperti ini dan kita tinggal
mengambilnya atau memungutnya. Biasanya bilasan terakhir Mbak Jar pakai air matang dan siap ditiriskan untuk dihidangkan. Nah, kita bisa memadukan buah gayam ini sebagai cemilan lezat bersama segelas kopi atau teh. Tapi kalau Mbak Jar dimakan begini aja sudah cukup ya. Alhamdulillah gayamnya sudah matang. Cepat-cepat Mbak Jar, bentukannya seperti ini dan ini alhamdulillah jamet siang-siang di samping rumah. Enak ya Dek? Rasanya kayak apa? Kayak kacang. Rasanya tuh pulen nggak ya? Pulen, walaupun nggak manis tapi gurih, kenyal. Jadi kalau misalnya sobat-sobat Mbak Jar di video yang terdahulu, rasanya tuh kayak gimana sih Mbak Jar? Saya kok penasaran gitu, Mbak Jar nggak bisa mendeskripsikannya. Rasanya tuh kayak apa? Tapi yang jelas gurih, bikin nagih. Kenyalnya itu kayak kopi. Paling enak kalau dipadu dengan kopi. Sayangnya Mbak Jar tuh nggak minum kopi, jadi dicemilin kayak gini aja sudah enak. Terus kalau pemirsa tuh penasaran, kenyalnya tuh kayak jengkol ya. Tapi enakan mana sih ini sama jengkol? Enak ini, enak gayam. Kalau gayam tuh nggak bau. Cuman efeknya tuh kadang bikin kentut. Nah, bikin kentut. Tapi kan nggak apa-apa, kentut itu justru membuang racun dalam tubuh ya sebenarnya tuh. Jadi orang yang banyak kentut tuh malah bagus sebenarnya. Nah, demikian tadi sedikit review dari Mbak Jar tentang gayam. Semoga sedikit banyak memberi manfaat. Silahkan like, share, dan subscribe agar Mbak Jar makin semangat bikin konten-konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Enak deh, nonton. Di padi nggak ada lagi.